Kita ketemu lagi dalam salah satu materi dalam komunikasi politik, ya. Hari ini saya akan sedikit menyeberang, sedikit sih, ke psikologi. Kenapa kok tiba-tiba kita belajar psikologi? Tentu karena kita bicara dalam konteks komunikasi politik, dalam konteks mempengaruhi opini publik. Maka kita akan bicara soal bagaimana opini ini akan berubah, dalam konteks apa, dan bagaimana cara kita dalam quote and quotes memanipulasi pemikiran orang lain. Oke? Jadi kalau misalnya ini agak sedikit irisan dengan psikologi komunikasi, itu yang saya harapkan tentunya. Tapi kita akan membahas lebih lebih dalam lagi terkait dengan yang namanya manipulasi tadi sendiri. Oke? Nah, eh, kita akan memulainya dengan pertanyaan. Kalian tentunya tahu apa itu persepsi. Menurut John Locke, consciousness is the perception of what passes in man's own mind. Persepsi adalah kehadiran ide di pikiran. Sehingga pada saat kita bicara soal persepsi, maka kita akan bicara bahwa apa yang ada dalam pikiran kita, baik secara frame of reference atau fields of experience. Apa yang memang selama ini kita pelajari dan apa yang selama ini kita lakukan. Pada saat kita menguasai itu, maka kita akan tahu bagaimana caranya dalam mengubah persepsi orang lain. Bagaimana mengubah atau dalam konteks kuliah ini adalah memanipulasi pemikiran orang lain. Apakah itu sesuatu yang ilegal, Pak? Saya bilang sekali lagi, tidak ada yang ilegal dalam sebuah proses komunikasi. Ya, yang ada adalah kita memainkan apa yang ditonjolkan, apa yang ditutupi, apa yang menjadi selimut. Komunikasi buat saya adalah sebuah art, dan komunikasi politik itu adalah sebuah uh, tidak hanya art, tapi di situ ada skill juga, dan yang pasti adalah sebuah science juga yang akan kita pelajari hari ini. Skill, science, and art. Lalu ada yang keempat sebenarnya, tapi saya nggak yakin ini akan dilakukan oleh semua politisi, yaitu adalah ethics. Ya, sudahlah. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya politik itu sendiri adalah based on power. Dan pada saat kita bicara soal power, kita tidak bicara lagi ethics ada di depan. Tapi sekali lagi, itu adalah persepsi saya. Pada saat kamu punya persepsi yang lain, silakan, go for it. Oke? Nah, eh, pada saat kita bicara soal media massa, apalagi dalam konteks komunikasi politik, mengapa persepsi itu penting? Oke? Sekali lagi saya akan bilang bahwa persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks media massa, karena persepsi itu merupakan efek dari pengaruh dan bagaimana cara audiens atau komunikan memahami, menafsirkan, dan merespon informasi yang disajikan oleh media massa. Ya. Sehingga pada saat kita bicara soal pengaruh, pada saat kita ingin menanamkan pengaruh, maka output yang diharapkan dalam semua komunikator politik adalah tadi, persepsi yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh si komunikatornya. Oke. Salah satu caranya adalah kita menggunakan yang namanya the power of media, yaitu kekuatan media. Wow, Pak Abi, memang media itu masih kuat? Tunggu dulu. Pada saat kita bicara soal strength, pada saat kita bicara soal pengaruh, maka kita akan bicara soal hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya. Kualitatif pasti ada, cuman karena saya menghindari perdebatan yang tidak penting atau perdebatan yang bukan tidak penting ya, sorry, perdebatan yang sifatnya bisa kita eliminasi dulu. Saya akan menunjukkan sebuah survei dari Litbang Kompas. Ya, tadi lihat kekuatan media. Apakah Anda percaya dengan pemberitaan yang diberitakan di media massa? Bisa lihat ke layar Anda di sini. Di media massa, TV, koran, radio, atau berita daring di sini, 70,2% masih percaya. Wow, besar sekali ya. Ini survei Maret 2023. Kalau nggak salah Maret 2003, sebentar saya lihat lagi. Iya benar, Januari sampai Februari 2023. See, bahwa pada saat kita bicara soal the power of media, masih tinggi di Indonesia. Masih banyak yang percaya 70,2%. Tidak percaya, banyak, pasti. Apalagi bila
Bila tadi frame of reference dan fields of experience sudah berbeda, maka tendensi kita untuk curious, untuk rejecting sebuah informasi akan makin tinggi. Dan itu hal yang bagus sebenarnya. Kenapa? Dalam komunikasi politik kita tidak berharap semuanya akan ikut dalam dalam pesan yang sama. Justru pada saat pesan itu disampaikan dengan berbeda, orang ada yang menolak, orang ada yang menerima, orang ada yang pikir-pikir, maka saya bilang itu adalah sebuah proses politik yang sangat sehat. Karena kalau misalnya sebuah pesan diterima mentah-mentah, maka kita akan bicara bahwa jangan-jangan kita tidak hidup di era demokrasi, tapi kita hidup di era totaliter, otoritarian, who knows? Ya, kita bisa sebut situ. Nah, tapi yang menarik di sini adalah eh, ada banyak aspeknya dan televisi masih cukup tinggi di sini 53,2%. Dan ini banyak aspeknya, tapi yang pasti saya yakin Anda sudah tidak nonton TV lagi sekarang. Akui saja. Dan itu hal yang wajar karena bentuk televisi adalah berubah. Saya bilang televisi sekarang hadir di sini. Televisi hadir dalam bentuk medium yang berbeda. Tapi buat sebagian orang mungkin mereka masih cukup konvensional untuk melihat televisi sebagai sumber informasi. Dan sekali lagi pada saat kita bicara soal fenomena komunikasi, jangan melihat diri kita sendiri, tapi kita melihat orang lain. Datanya seperti apa? Datanya ini. Silahkan pelajari dulu, ya. Lalu kita bicara kenapa Anda masih percaya pemberitaan di media? Mereka butuh informasi dari pihak berwenang, mereka pengen informasi yang sifatnya komprehensif, lalu mereka punya trust terhadap medianya, dan itu adalah hal-hal yang sifatnya memperkuat positioning media tadi sendiri ya, gitu. Tentu kita lihat di sini bahwa dalam media komunikasi politik itu ada banyak. Kita punya media konvensional di sini, ada televisi, ada radio, dan cetak yang nggak usah saya jelasin sekarang. Lalu ada juga yang namanya media kontemporer, media yang kita sebut sekarang di masa kini dan masa depan. Oke, saya sekali lagi saya tidak mau mengunci masa depan karena masa depan bisa jadi jauh berbeda dengan sekarang. Tetapi dalam media kontemporer sendiri adalah media konvensional berbasis internet. Ada media sosial, ada media komunikasi berbasis internet seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Oke? Dan ini adalah sebuah hal yang sifatnya alat untuk penetrasi ke dalam pikiran-pikiran dari komunikan tadi. Dan diantaranya, ataupun bukan diantaranya, memang dimanfaatkan oleh sebagai komunikasi politik sebagai alat untuk tadi memanipulasi pikiran dari orang lain, untuk percaya, untuk yakin, untuk memilih basically gitu kan, dijadikan kapital, baik kapital uang maupun kapital power di situ gitu kan. Dan kita bicara soal bagaimana tadi seni dalam komunikasi politik, begitu ya. Nah, pada saat kita bicara soal manipulasi, pada saat kita bicara soal pengaruh tadi, kita pernah punya pengalaman buruk terkait dengan bagaimana eh, media massa, media sosial juga di tahun 2014 terus 2019 di Indonesia itu menghasilkan yang namanya polarisasi, like this, ya, di mana masing-masing komunikator politik itu menjadikan Indonesia itu berada dalam dua bubble. Yang satu bubble cebong, yang satu lagi adalah bubble kampret. Lagi-lagi saya nggak bicara soal kata kasar di sini, tapi faktanya seperti itu. Waktu itu apa namanya, pendukungnya Pak Jokowi disebut sebagai cebong, pendukungnya Pak Prabowo disebut sebagai kampret gitu kan. Dan itu sangat 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 tajam polarisasinya, sangat tajam bahwa kalau kamu nggak ikut saya maka kamu akan diidentifikasi sebagai lawan saya, dan itu terjadi terutama di jagat media sosial. Oke. Dan itu terjadi juga karena ada echo chamber tadi, bagaimana yang namanya komunikator politik di masing-masing kubu tadi itu bermain bermain dan menjadikan orang-orang yang memang tidak mempunyai daya tahan media yang baik atau literasi media yang baik itu menjadi terpecah menjadi polar tadi, polar Jokowi dan polar Prabowo. 2019 kita ketahui Pak Prabowo bahkan diambil menjadi menteri
oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Apakah bubble ini hilang? Tidak. Bubble ini sampai sekarang masih ada. Itu yang saya lihat bahwa dari data yang saya punya, bahwa polarisasi ini sendiri tidak akan hilang begitu saja, misalnya hanya dengan kebijakan politik, tidak. Jadi pada saat kita sudah tertanam rasa benci itu sendiri, dimanipulasi kepala kita oleh media massa, oleh media sosial, bahwa kita adalah lawan bagi orang lain, maka ini akan menciptakan bubble dan menciptakan suatu lingkungan di mana orang-orang cenderung mendengar, membaca, melibatkan diri dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Dan ini yang membuat sampai mungkin 2024 ini negara kita masih punya pola. Tapi sekali lagi kita agak berkurang tahun ini, karena seperti kita tahu di tahun 2024 ini yang bersaing untuk misalnya presidensi adalah kandidat sebanyak 3 pasang kandidat, sehingga polarnya agak bingung tuh, ya kan? Karena tidak lagi 2 tapi 3, dan itu dalam sebuah rumus polar, di mana-mana polar itu 2, ya kan? Tapi mungkin kita bisa menengok ke Amerika Serikat, mungkin polarnya sampai sekarang masih ada. Kenapa? Polar mereka cuma 2, walaupun ada partai-partai lain. Tapi basically yang paling besar adalah Republik dan Demokrat. Dan polar mereka masih ada. Kebencian mereka terhadap Joe Biden ada. Kebencian mereka terhadap Trump ada. Bahkan kebencian terhadap Obama masih ada. Begitu. Dan itu menciptakan bubble, dan itu adalah sebuah hal yang saya bilang sering terjadi, tetapi memang harus dikendalikan, atau memang harus bahasanya jangan sampai ini menjadi alat yang, kalau kita bicara dalam skup NKRI, ini memecah belah bangsa seperti itu. Begitu ya. Walaupun sekarang banyak juga bahwa Pak, kan nasionalisme udah 4.0. Nasionalisme tidak lagi dibatasi oleh negara. Ya, kalau memang negara kita akan istilahnya mencapai level itu, maka kita akan bicara soal penelitian yang lain. Tetapi pada saat kita bicara soal dalam konteks NKRI, maka kita ingin bubble ini sendiri tidak memecah belah kita menjadi Indonesia Prabowo dan Indonesia Jokowi, atau Indonesia yang lainnya ke depannya gitu. Sekarang mungkin Indonesia Anies, Indonesia Prabowo, atau Indonesia Ganjar gitu ya. Nah, apa peran komunikasi politik di sini? Sudah jelas bahwa yang namanya komunikasi politik itu sendiri, itu kita bicara dalam sebuah sistem. Kenapa? Yang namanya publik menginginkan bergabung dalam sebuah polar tadi, atau menjadi bagian dari polar tadi sendiri. Kalau kita bicara komunikasi politik, maka kita akan bicara ada beberapa penyebabnya di sini. Yang pertama adalah keyakinan, konfirmasi diri bagi publik itu sendiri. Mereka yakin mereka adalah bagian dari orang yang disukainya, atau kubu yang disukainya, dan media melakukan yang namanya validasi terhadap pemikiran-pemikiran tadi. Tentu kita tahu bahwa misalnya dari 2014 kita melihat ada media-media tertentu, ada media-media yang saya nggak perlu sebut nama di sini, kalian sudah bisa mencari sendiri. Ada media yang mendukung calon tertentu, ada media yang identifikasi bahwa dia adalah pemilik partai tertentu, gitu kan. Maka ini adalah sebuah cara ataupun sebuah sistem yang membuat seseorang itu memvalidasi diri di tempat itu saja. Misalnya dia suka Pak Prabowo, maka dia akan cenderung memilih media-media yang punya afiliasi dengan Pak Prabowo. Sehingga mereka tidak melihat lagi orang lain, ataupun tetangga lain, ataupun rumput lain yang memang sebenarnya berbeda dengan mereka. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang memilih informasi. Labeling itu bukan hanya berhenti pada labeling diri, tapi bahkan labeling media. Media itu memihak Pak Jokowi. Media itu memihak Pak Prabowo. Media ini nggak ada ujung. Semua dianggap salah dan benar, semua dianggap hitam dan putih. Padahal yang namanya politik, seperti kita tahu bahwa tidak pernah bicara soal hitam dan putih. Politik bicara soal power. Politik bicara soal bagaimana kita memanipulasi pemikiran orang-orang itu sendiri. Sehingga pada saatnya kita akan bicara soal politik itu sebagai sebuah hal yang abu-abu. Betul? Ya, tidak bisa berdebat dengan saya seperti itu, tapi pada saat saya bicara soal abu-abu,
maka itu adalah sebuah hal yang saya yakini menjadi sebuah persepsi saya. Silahkan kalian bantah dengan data, seperti itu. Lalu yang pada saat kita bicara soal polar tadi, maka akan membuat seseorang itu memiliki interaksi terbatas. Ya, dan interaksi terbatas ini divalidasi juga dengan namanya algoritma media sosial. Seperti kita tahu, media sosial itu bicara bukan sesuatu hal yang kita butuhkan. Algoritma media sosial, dalam hal ini kita sambil dua saja, Facebook, Instagram, Twitter, bahkan X ya, itu bukan lagi bicara soal apa yang kita butuhkan, tetapi algoritma mereka memberikan apa yang kita inginkan. Pada saat kita bicara soal apa yang kita inginkan, maka tadi kita bicara soal validasi dari algoritma media. Pada saat kita suka Pak Prabowo, maka kita akan bicara soal algoritma media sosial akan mengarahkan kita pada informasi soal Pak Prabowo. Dan mungkin informasi yang jelek soal Pak Jokowi sepanjang 2014-2019 itu. Dan begitu juga sebaliknya. Membuat interaksi kita terbatas untuk mengakses berita-berita ataupun informasi yang sebenarnya berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Masih belum dapat sini. Oke, saya pindahkan sedikit di luar politik. Ya. Pada saat kita suka dengan sebuah band tertentu, misalnya taruhlah kalian ARMY, bukan angkatan darat di sini, tapi kalian bisa soal fansnya BTS, disebutnya adalah ARMY kan ya. Nah, pada saat kalian bicara soal kalian sebagai ARMY, maka algoritma media sosial itu akan membatasi informasi yang masuk ke kalian dari boys band lain atau bahkan dari band lain. Kalian akan diberikan ataupun dicekoki terus-menerus informasi terkait BTS tadi. Karena kalian ARMY. Membuat interaksi kalian terbatas sebenarnya. Apakah itu hal yang bagus? Saya nggak bisa ngomong bagus atau tidak. Tapi saya akan bilang bahwa itu membatasi pengetahuan kalian dan membatasi informasi yang masuk pada kalian. Kalau itu sifatnya lebih ke hobi, nggak masalah. Tapi kalau sifatnya lebih ke informasi yang jauh lebih urgensi yang lebih tinggi, maka kita akan bicara bahwa, wow, berarti literasinya dia bagi sebagian orang dibatasi oleh algoritma itu sendiri. Karena itu jadinya adalah keterpaparan dominan yang di bawah itu. Keterpaparan dominan ini adalah membuat kita yakin bahwa kita sama dengan orang-orang yang memvalidasi kita. Groupthink. Dan kita bicara di situ adalah polar tadi. Dan kita akan menjadikan seseorang berada dalam isolasi. Mengisolasi dirinya dalam sistem. If you are not with me, you are against me. Bila kamu nggak bareng-bareng gue di sebelah gue, lu di luar sistem gue dan lu adalah musuh. Itu terjadi 2014, 2019. 2024 ini semoga tidak ada yang terakhir itu polarisasi. Pak, tapi kalau begitu berarti kita bicara soal itu dong Pak, soal politik identitas. Wow, kalian bilang bahwa politik identitas itu hal yang salah. Tunggu, saya akan ngomong seperti ini. Mungkinkah memisahkan antara identitas dengan komunikasi politik? Mungkin nggak? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena basically politik itu adalah identitas. Politik itu pasti memanfaatkan kekuatan dari identitas tadi sendiri, proximity tadi sendiri. Kita harus jujur bahwa kita akan melihat calon-calon kita dengan hal-hal yang sama dengan kita. Misalnya, kita bicara soal, misalnya gini, kalian berteman dengan seseorang yang mungkin punya proximity dengan kalian. Misalnya tadi, sesama ARMY, atau mungkin saya, fans Manchester United. Saya agak malu ngomong ini, tapi nggak masalah. Ya, fans Manchester United. Lalu kita bicara soal bagaimana kesukaan kalian untuk olahraga outdoor. Itu kan hal-hal yang sifatnya proximity, kesamaan. Ya. Nah, itu juga terjadi dalam hal-hal yang sifatnya politik. Bagaimana orang-orang cenderung mencari hal-hal yang sama dengan dia. Dan itu akan menciptakan polarisasi tadi sendiri. Pak, itu kenapa terjadi Pak polar itu sendiri? Ya, polar itu terjadi karena memang media massa, dalam hal ini media massa, dan juga media sosial, itu media massa memiliki agenda setting, media sosial memiliki algoritma. Ya, dua-duanya bekerja dalam sistem yang berbeda. Tetapi pada saat
masuk dalam dunia politik, maka media sosial bekerja dengan tadi mengubah persepsi orang, memanipulasi kebenaran tadi ataupun informasi yang ada. Lalu kalau misalnya kita bicara soal media konvensional, maka kita bicara bahwa media itu sendiri tidak pernah netral. Wah, Pak, kan media harus netral. Who say that? Sejak awal, yang ada dalam media adalah berimbang. Dalam undang-undang pers kita, tidak pernah disebutkan media itu. Dalam undang-undang pers kita disebutkan bahwa media itu harus memiliki keberimbangan. Tunggu, saya nggak pengen bahas soal kepemilikan media atau oligarki media, itu hal yang berbeda lagi. Bentar, tunggu dulu, saya akan masuk ke sini. Bagaimana, Pak, cara media itu kenapa tidak netral? Kita akan sedikit masuk dalam teori Shoemaker, teori hierarki pengaruh. Ya. Cara media memilih isu itu ada 5 step. Yang pertama adalah individunya. Kalian lihat orang yang sedang menulis itu adalah siapa dia, proximity-nya, suku mana, negara mana, agama apa, ekonominya berapa, pendidikannya berapa, itu berpengaruh terhadap cara dia mengolah isu. Bukan hanya itu saja, naikin lagi rutin media. Bagaimana media itu bekerja? Bagaimana media ini cara bekerjanya seperti apa? Ya, bagaimana media ini mungkin memang sejak awal punya target kalangan-kalangan tertentu. Misalnya kita bicara soal Tempo, misalnya gitu ya, majalah Tempo atau koran Tempo ataupun Tempo.id. Maka kita akan bicara bagaimana dia memang pasarnya adalah orang-orang yang memang kontra dengan pemerintahan Pak Jokowi. Berani sekali, Pak. Kan Pak Jokowi yang menang. Ya, pada saat 2019 betul Pak Jokowi yang menang. Tapi jangan lupa, dia menang tipis dari Pak Prabowo. Sehingga yang namanya Tempo dengan rutin medianya akhirnya memutuskan bahwa kita ambil ceruk yang ditinggal itu. Ceruk yang kalah. 49%, 48% saya lupa. Tapi yang jelas pasarnya ada. Itu cara media memilih isu. Itu bagaimana Tempo melihat bahwa mereka masih punya pasar bila mereka menjadi media oposisi. Ya. Lalu kita bicara juga level organisasi. Bagaimana organisasi, misalnya ada Kompas di sini, ada Tempo di sini, ada Media Indonesia di sini, bahkan ada Pikiran Rakyat di sini yang bekerja dan organisasi yang berbeda. Saya nggak pengen nyebutin di sini, tapi tiap-tiap organisasi dan media itu sendiri memiliki yang namanya ciri khas. Ya. Ada ciri khas yang memang mereka ada di posisi tertentu, ada posisinya against the government. Dalam hal ini government bukan berarti mereka pengkhianat, tapi mereka kritik ya, memberikan kritik di situ. Ada banyak media-media yang punya tradisi seperti itu. Lalu kita bicara lagi soal level luar medianya, bagaimana yang namanya media ini bekerja dengan sesama media lainnya. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa ada beberapa media yang identifikasinya lebih jelas, bahwa dia misalnya punya kecenderungan dekat dengan partai merah, dia punya kecenderungan dekat dengan partai kuning, dia punya kecenderungan dekat dengan partai biru, misalnya gitu kan, ataupun dia punya kedekatan dengan yang lainnya. Maka kita akan bicara soal luar media. Dan yang terakhir, kita bicara soal sistem sosial. Bagaimana sebuah sistem sosial itu sendiri membuat media memilih isu. Mungkin nggak ada media yang misalnya dalam konflik Palestina-Israel, di Indonesia, mereka memilih untuk mendukung Israel. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin jawaban. Mungkin secara individu, taruhlah. Secara individu, mungkin mereka pro-Israel. Silakan. Rutin media, mungkin mereka punya bibit-bibit untuk misalnya mendukung Israel. Silakan. Organisasi mereka mendukung Israel, silakan. Level luar media mereka, silakan. Tapi begitu bicara soal sistem sosial, kamu nggak mungkin mendukung Israel di Indonesia. Nggak mungkin. Iya, itu. Makanya pada saat kita bicara yang ini, ya, lihat yang ini nih. Nih, The New York Times pernah sekali mengkoreksi headline dia. Yang pertama judulnya yang kiri itu, Israeli strike kills hundreds in hospital, Palestinians say. Bahwa
Serangan Israel membunuh ratusan orang di sebuah rumah sakit. Lalu nggak berapa lama diganti yang kanan. Hundreds dead in blast at Gaza Hospital. Kamu tahu tone seperti apa itu? Yang kiri menyalahkan Israel, yang kanan tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, yang kiri ini bukan headline yang diinginkan dalam konteks sosial bagi pembaca New York Times yang mungkin di Amerika Serikat lebih banyak yang pro Israel. Yang kanan ini yang diinginkan secara konteks sosial mereka. Lihat lagi, level sistem sosial. Oke? Nah, ini membuat media mempunyai framing. Ini membuat media juga berpolitik. Framing dalam konteks media massa merujuk pada penyajian suatu isu atau berita dengan menekankan aspek tertentu dan mengabaikan aspek yang lain. Ini kategorinya adalah half truth atau kebenaran setengah-setengah, kebenaran perspektif, kebenaran kontekstual. Mungkin tidak berbohong, tapi juga tidak jujur-jujur amat. Itu adalah namanya framing. Visualnya jelas, kalian bisa lihat sih. Oke? Ya. Ini menarik buat saya. Kenapa? Karena pada saat kita bicara soal bagaimana politik bekerja, bagaimana komunikasi politik bekerja, maka kita akan bicara soal banyak hal terkait dengan framing tadi. Oke? Dan ini memanipulasi orang ataupun mengubah bagaimana cara orang berpikir dan membuat kadang-kadang kalau misalnya apa ya, boleh nggak saya kategorikan sebagai iman literasi media yang kurang? Bisa aja saya sebut seperti itu. Bagaimana kita cenderung polar, cenderung melihat bahwa saya sudah benar dan saya tidak akan melihat orang lain yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan versinya. Maka kita akan bicara bagaimana kita sebenarnya sudah masuk dalam polar tadi. Bagaimana sebenarnya kepala kita sudah dimanipulasi oleh media. Baik media massa, media konvensional, ataupun media digital, ataupun media sosial. Yang saya bilang tadi punya algoritma. Ya kan? Contohnya yang simpel adalah ini. Contohnya, nih, peran media sosial. Saya sudah jelaskan bahwa ada algoritma di situ, ada echo chamber di situ, ada pembentukan opini publik di situ, ada penggunaan influencer di situ. Bagaimana influencer ini bekerja seolah-olah dia adalah menyimbolkan diri dia sebagai apa ya, vote getter atau opinion leader. Nggak salah, kita punya teori soal opinion leader. Oke, dan itulah kekuatan persepsi tadi bermain. Bahwa opinion leader yang kita percaya, influencer yang kita percaya, membuat seolah-olah yang dia omongin itu adalah hal yang benar. Salah satunya mungkin saya lagi-lagi masuk ke dalam konflik Israel, bagaimana seorang Wonder Woman, Gal Gadot, itu memanfaatkan ketenaran dirinya atau memanfaatkan superstarnya dia untuk menggalang dukungan bagi Israel. Dan kita bisa lihat, kalian mampirnya ke IG, dia lihat komen-komennya itu ramai sekali. Saya suka kadang-kadang gitu. Hanya untuk mempelajari bahwa, wow, ini segini tajamnya ya bagaimana media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk tadi mengubah persepsi orang dan memanipulasi kepala orang. Termasuk juga di sini ada konten viral, di mana kita yakin konten viral ini ada ditonton orang lain juga. Belum tentu. Viral buat Anda belum tentu viral orang lain sebenarnya. Karena semua timeline itu berbeda sebenarnya. Karena ada algoritma di situ. Ya. Lalu juga di sini kita bisa lihat ada teknik komunikasi juga di mana tokoh-tokoh dengan yang dikaruniai ataupun bisa melatih dirinya menjadi seorang public speaker yang bagus gitu kan, itu bisa memainkan perannya di media sosial. Kita bisa lihat Deddy Corbuzier memain di sini, bagaimana dia mentransformasi diri dia menjadi dari seorang pesulap mentalis sekarang menjadi host, bayangkan seperti itu. Dan dia punya masa sendiri di situ. Dan ini adalah hal-hal yang buat saya menarik secara komunikasi politik. Karena kita bisa mengubah semuanya. Kita bisa men-challenge semuanya. Kita sebenarnya bisa mempertanyakan semua hal yang kita dapatkan dalam media. Karena jangan-jangan apa yang kita dapatkan di media sosial ataupun juga di media konvensional itu adalah hasil konstruksi yang memang kita percayai.
Padahal ada konstruksi lain di luar sana, ataupun konstruksi lain di luar kepala kita yang sedang terjadi di situ. Dan komunikasi politik memainkan bolanya di situ. 2024 kita semua akan berhadapan dengan yang namanya konstruksi media massa tadi. Oke, tadi kita lihat tadi soal apa? Soal New York Times ya. Lalu di sini juga ada yang namanya konsentrasi media di Indonesia, ini dari Profesor Merina Lim. Ini tahun 2012, dia sudah lama, cuma masih cukup valid ya, meskipun ada beberapa perubahan di sini. Mungkin nanti ada yang meneruskan, mungkin saya yang meneruskan penelitiannya, who knows gitu kan. Doakan saja. Nah, lalu sekarang setelah kalian stres semua, setelah kalian pusing semua dengan kondisi dan realita media yang ada, kita bicara soal simpulan. Bahwa betul, media itu adalah bicara soal persepsi. Dan media dapat mengubah persepsi. Dan komunikasi politik gunanya juga adalah diantaranya mengubah persepsi. Oke? Bagaimana caranya? Banyak sekali. Ada manipulasi tadi, ada audiovisual. Manipulasi ini bukan hal yang sifatnya bukan hanya mengubah dengan kasar ya, tapi juga mengubah di kepala kita. Gitu, bahwa yang kita percayai itu belum tentu benar. Yang saya sebut tadi bahwa kadang-kadang media, apalagi media sosial, memberikan apa yang kita mau, bukan yang kita butuhkan. Dan itu saya kategorikan sebagai manipulasi kepala kalian, manipulasi isi kepala kita. Lalu kedepannya juga kita akan berhadapan dengan tantangan bubble dan echo chambers, apalagi komunikasi politik, apalagi saya kalau kalian bicara soal kalian sebagai salah satu tim calon atau bahkan kalian calon sendiri, maka ini adalah hal yang sebenarnya buat kalian ini bisa kalian manfaatkan sebagai keuntungan kalian gitu. Tapi pada saat kita bicara soal orang di luar sistem jurnalisme, jurnalisme di media yang notabene masih cukup aware dengan yang namanya bubble tadi, maka kita bicara bagaimana kita memecah bubble ini sendiri dan bagaimana kita membuat orang-orang keluar dari echo chambers. Itu tantangan benar. Karena tidak gampang untuk mengubah keyakinan orang. Tapi bila itu terjadi, maka kita akan bicara nomor 4, bahwa kita bicara soal masyarakat yang mempunyai ketahanan literasi informasi. Dan itu buat saya itu adalah goals saya. Bila bicara bagaimana media bekerja dalam komunikasi politik. Ya, bahwa betul media memiliki apa namanya? Media harus mendapatkan tingkat kepercayaan yang bagus, betul. Tapi bukan berarti juga publiknya tidak memiliki yang namanya second opinion atau tidak memiliki kecerdasan dalam menyaring informasi itu sendiri. Ya, jadi kita bicara dua hal, kita bicara komunikator, memang harus dikoreksi ataupun harus istilahnya mempertahankan trust tadi sebagai media. Lalu di sisi lain di komunikannya, maka kita bicara bagaimana mereka tidak lagi terkurung dalam echo chambers dan harus meningkatkan literasi informasi mereka. Paling tidak itulah yang bisa saya jelaskan sampai saat ini terkait dengan komunikasi politik dan manipulasi media tadi sendiri. Dan masih banyak pertanyaan pastinya di sini, tapi kita tahan dulu pertanyaan itu dan next time kita akan bahas lagi dengan kasus-kasus yang mungkin lebih real dan saya ingin kalian mempelajari ini juga dan kalian melihat sekeliling kalian bahwa komunikasi politik sedang terjadi dan diantaranya ada manipulasi-manipulasi yang bisa kalian terjemahkan dalam apa dan kalian pertanyakan yang paling penting yaitu dalam melihat bagaimana komunikasi politik ini berlangsung dari level yang paling sederhana sampai level yang paling tinggi. Dan kalian sudah mendapatkan ilmu hingga bagaimana kalian memanfaatkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.